Nah, ini kembali ke Andi Putri Cokan. Sudah mulai tumbuh tunas hijau. Habis kita pruning. Jadi setiap perkembangan kita update ya buat teman-teman pohon yang berkembang di studio. Yang mana di ini kita beli dari bahan juga. Nah, yang dulu memang ada cabang ini ya. Yang di atas tuh hampir belum ada. Dengan proses udah kurang lebih sekitar 4 tahun kita dapatkan hasil seperti ini. Hanya di pot sini aja. Nggak pindah-pindah. Pruning, habis itu ganti media, potong akar, pruning, ganti media, potong akar, jadi begini dapat kita. Nah ini, jadi sini perlu ketelatenan ya. Untuk desain pohon-pohon cokan, memang agak jarang sih ya. Tapi kalau dapat luar biasa. Kalau memang ada, tawarin Pak De. Siapa tahu cocok harga kan. Nah Pak De juga masih nyari. Karena desain pohon-pohon seperti ini tuh kayak gimana kita memandang ya. Kembali ke selera juga. Tapi kalau bisa beraneka ragam desain lah. Nah salah satu cokan ini Pak De senang sekali. Karena alamnya kuat banget. Ya dapat banget. Di satu sisi pun kita merawatnya mengetahui hasilnya seperti apa. Artinya kita sambil belajar dari alam. Kita merawat dengan senang, dengan cinta. Nah saya rasa hasilnya akan maksimal. Tapi jangan lupa untuk belajar selalu mengarahkan. Nah, tentunya ya yang jelas kita mau dapat hasil yang bagus ya. Investasinya luar biasa. Ini salah satu warna putri yang kita punya. Kalau akar oke, cek dulu lagi. Akarnya oke. Gak pecah akarnya. Oke. Apakah udah teman-teman merawat sendiri? Nah, belajar merawat sendiri. Kalau kita sudah bisa merawat sendiri pohon ini, nah itu luar biasa. Jadi mendapat kepuasan tersendiri. Disuruh berhenti pun main bonsai tak akan pernah mau. Nah ini akarnya keren. Kalau buka lagi sama juga pecahnya. Nah. Kalau kita berbicara tentang nilai pohon, harga pohon itu kan relatif. Tergantung selera juga ya. Tapi sekarang udah pohonnya melambung tinggi harganya. Apalagi pohon-pohon di bawah 30 cm ke bawah. Keren, gila juga harganya sekarang. Nggak kalah saing. Kondisinya sehat sih, udah terubus. Nah untuk media, bagi adik-adik yang baru atau yang belum tahu, kalau Pak De menggunakan pasir malang saja. Dan pupuknya pakai Asmokot. Ya, Degastar. Secukupnya. Nah untuk saat pergantian media, saat apa? Jadi di saat daun sudah agak menguning. Kalau agak menguning, kita lihat ini akar udah mulai penuh. Kita ganti media, potong akar pada bagian bawah. Oke, nah itu. Nah tentunya yang lain untuk memposisikan kembali ke konsep teman-teman. Jadi kalau Pak De desain pohon konsep seperti ini cokan, Pak De desainnya naik, ya, memohon. Nah dari sini terus naik. Kalau informal lain lagi, mengejar dia. Nah kalau ini memohon Pak De buat. Nah tapi jangan lupa, nah kita berbicara pohon yang kedepannya bagus atau punya masa depan dan enak dipandang, kita tetap harus menerapkan sistem 1, 2, 3. Kenapa gitu? Kalau kita tidak mendapatkan desain pohon seperti ini, tidak dapat cabang 1, 2, 3 dengan singsang, bagaimana kita bisa memandang kedalaman di belakang? Nah, bisa pun, tapi kurang bagus, kurang indah. Kalau menurut Pak De, tapi menurut teman-teman silakan. Tapi kalau menurut Pak De, desainnya paling bagus singsang. Karena Pak De mencari ruang kosong ini, biar dapat mandang yang di belakang. Ruang kosong ini biar dapat mandang di belakang, kejauhan ini. Nah, gimana menurut teman-teman? Nah, kalau dirasa bagus silahkan terapkan. Bukan harus membatasi atau melarang, tidak. Tapi menurut Pak De, yang Pak De riset, yang Pak De alami praktek sendiri, kerjakan sendiri, hasilnya maksimalnya seperti itu yang bagus. Nah, buat teman-teman gimana? Nah, jadi di sini ya. Jadi kalau di sini ada 1, 2, nah zigzag ya. Di sini ruang kosong bisa memandang yang kejauhan di sini. Nah, di sini juga ada ruang kosong lebih tinggi, di sini kita lihat di sini kejauhan. Jadi memandang kejauhan. Jadi 3 dimensi ya. Nah, gimana? Sip?
Jadi pas ini pada habis pruning, ya habis pruning, udah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Jadi kelihatan kerangkanya semua. Nah, jangan lupa ya, akar, batang, cabang 1, 2, 3, back belakang ya. Terus pecah. Nah, mencari proporsi ini hati-hati teman-teman. Tentunya dengan menggunakan tahapan. Besar dulu, potong, los lagi, memang lama. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal lama. Nah, jadi yang belum puas melihat di video aja, kalau lewat kembali silahkan mampir ke Sekretariat Kantor Induk Demex ya, yang ada di Denpasar, khususnya ke studio suka-suka. Bisa langsung sharing dan belajar. Jadi, habis sharing dan belajar, nah jadi terapkan di rumah. Kembangkan. Tapi jangan lupa, intinya kesuburan harus terjaga. Penting sekali dengan kesuburan. Karena pohon itu kalau nggak subur, jangan harap pohon itu jadi. Gimana kira-kira buat teman-teman? Sip, anting putrinya. Nah, tetap menggunakan alat bantu kawat. Nanti kawat kalau udah hampir masuk atau dirasa cukup dan dia posisinya tepat, keluarkan. Jadi potong aja kawatnya. Kalau pohon seperti ini, hindari buka tangan ya. Potong. Kenapa harus dipotong? Nah, menghindari pergeseran perantingan. Kenapa teman-teman ada posisi kalau pohon begini kawatnya dipotong, dibuang pemborosan. Nah, biasanya terjadinya pergeseran. Kalau satu pergeseran, kedua terjadinya keretakan. Tidak sengaja buka kawat demi menyelamatkan kawat, nah ranting yang retak. Tapi kalau masih bahan sekali silahkan dibuka karena kawat. Tapi kalau buka gini bisa bagus ya enggak masalah juga buat teman-teman semua. Jadi salah satu anting putri yang ada di studio suka saya. Berbicara waru, berbicara beringin, berbicara anting putri, mungkin berbicara Hokianti. Kita udah terapkan proses dari nol, apalagi Denpasar Moon. Nah, buat teman-teman, jadi kita udah riset sendiri dari bahan sampai semi sampai jadi sudah sampai kompetisi. Nah, jadi kalau adik-adik mau belajar silakan di studio. Nah, kita juga ada anting putri ini yang kita program di sini di pot ini. Nih ini. Ada juga nih buat adik-adik nih. Nah, ini masih pengelosan ya. Nah, jadi kalau ini kan udah kita kawati. Jadi kalau udah diem begini kita buka aja kawatnya enggak apa. Udah terarah dia. Tuh. Buka begini boleh. Tapi kalau posisi sudah ada perantingan, hati-hati buka kawat seperti itu. Karena riskan. Sampai terjadinya pergeseran, bisa juga retak atau patah. Nah ini nih, kondisinya subur pohonnya. Kalau ini gayanya informal. Yang tadi cokan. Ya. Nah ini juga ada waru. Oh di sini kalau ada yang minat, cocok harga silahkan. Tapi kalau yang cokan jangan dulu. Kalau ini silahkan. Ya. Nah, ini ada waru kita nih, ada waru. Jadi lingkar batangnya oke ya, besar. Cabangnya, cabang pertama ini, nah udah mecah nih. Udah mecah. Oh, udah ada cabang. Nih, ranting mulai. Nah, tinggal mengarahkan ini, mengawati. Arahkan terus didapat, potong. Arahkan lagi, potong. Nah, ini ingat-ingat nih pemecahannya. Nah, tentunya ini desainnya twin. Di sini ada mahkota, semi mahkota. Mahkota utama di sini. Karena ini geraknya dari akar, batang naik. Nah, pohon itu kan larinya ke kanan ya. Twin. Jadi usahakan nih arah mahkotanya agak condong ke depan. Jadi mengejar mahkota yang kedua di bawah. Nah, di sini kayak begini. Nanti mahkotanya di sini. Desainnya. Ini ada tahapan sudah ada nih. Tinggal mengarahkan dengan kawat. Jadi kita pruning. Nah, kawati. Oke. Shape. Kalau ada yang minat, silahkan. Cocok harga. Ayo, berapa gitu? Nah, silahkan nego-nego. Yang jelas 5.000 ke bawah. Ya. Nah, kalau ini masih bahan pada proses nih. Nah, tuh. Ini anting putri juga ada nih. Nah, kalau anting putri ini masih 5.000 ke bawah lah. Silakan nego-nego tuh. Akar udah bagus juga. Putrinya udah lengkap. Terus yang ini masih program. Cah. Desainnya. Tapi yang udah ada ini
Cakal bakal semua cabang-cabang. Ranting juga. Mana lagi nih? Ini waru ada nih. Lagi nih waru ada. Wah, ini keren juga nih waru. Nah ini harganya 3 ke bawah ya. 3 ke bawah nih. Bisa nego. Musim hujan, cek kondisi sandigi. Ini kondisi sandiginya. Nah, justru lumut yang tumbuh subur ini. Nih, lumutnya empuk sekali nih. Tuh. Musim hujan lumutnya yang subur sekali. Nah, tapi kondisinya oke ya. Nggak ngedrop. Jadi daun udah mulai bersinar, hijau. Nah, santigi. Ini jenis daunnya mikro, sumba. Keren pohon. Jadi rawat. Nah, kalau pohon yang daunnya sendiginya menguning, nah ini nih harus ganti media. Ganti media atau kebanyakan kena air hujan. Jadi zat asamnya itu yang luar biasa ya. Jadi pengaruhnya besar sekali ke daun. Tapi sabar, santai. Kalau udah musim panas, akan pulih lagi, terutama perawatan rutin lagi. Tuh, subur ya kondisinya. Ya, teman-teman dirasa itu sebelum bincang-bincang yang lain, sebelum ngecek yang lain, Kimong kayak ini. Nah, jadi lingkar batang ini pohonnya The Max. Lingkar batang 40 lebih sekarang ya. Dulu kan sapu dipotong ini. Nah, kayaknya kosong ya. Sekarang tumbuh dengan anak cabang, ranting, mulai kan penuh jadinya. Jadi ada ruang kosongnya enak jadi. Kemudian kan benturan di sini, jadi ada ruang kosong sekarang. Gimana, asik dipandang? Hah? Iya. Nah, jadi pohon ini posisinya cabangnya tidak begitu rapat, tetapi rapat. Jadi mata tuh memandang tuh indah, enak. Nah, bagaimana matang ke depannya? Ikuti prosesnya terus di channel YouTube Skatsariwan saya. Salam The Max, sehat selalu. Ikuti terus event-event The Max untuk mendapatkan door prize service yang luar biasa. Rezeki yang di atas menentukan. Yang penting Anda berbuat dan hadir. Karena yang diundi adalah pohonnya. Ya, pohon yang hadir dapat tiket akan diundi. Salam The Max, sehat selalu. Luar biasa.